Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai model pembangunan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pembangunan di beberapa bidang atau sektor yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa model-model pembangunan yang banyak dikemukakan baik pada level mikro maupun pada level makro. Dan model ini juga memiliki relevansi dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli di dalam ilmu sosial maupun di dalam pembangunan atau ekonomi, politik, dan pembangunan. Nah, saudara-saudara, kita masuk kepada model yang pertama. Model yang pertama adalah model ketergantungan yang biasa juga disebut dengan dependensia model, yaitu model pembangunan yang lebih mengutamakan pada aspek ketergantungan kepada pihak lain. Kalau skalanya itu adalah skala negara, maka satu negara yang berada dalam proses pembangunan itu sangat tergantung kepada negara lain. Ada beberapa hal atau beberapa situasi yang membuat satu negara itu tergantung kepada negara lain. Pertama adalah minimnya sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud adalah sumber daya alam yang merupakan sumber daya yang bisa menghasilkan kebutuhan pokok bagi satu negara. Misalnya daerah-daerah yang terdiri dari gurun pasir atau Sahara itu otomatis tidak bisa memproduksi bahan-bahan kebutuhan pangannya, karena di daerah seperti itu sulit untuk tumbuh komoditas pertanian atau usaha pertanian, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup di negara tersebut diperlukan namanya ketergantungan kepada negara lain, yakni dalam bentuk impor. Nah, yang kedua adalah meskipun negara-negara tersebut melimpah sumber daya alamnya, tapi ada kondisi di mana sumber daya manusianya tidak mampu mengelola secara maksimal sumber daya alam itu, sehingga mampu memasok kebutuhan pokok secara mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Indonesia adalah salah satu negara yang sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang melimpah pada berbagai sektor, termasuk pertanian dan kelautan. Namun dalam beberapa komoditas, Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas dan kebutuhan termasuk pangan dari negara lain. Karena sumber daya manusia di sektor pertanian dan kelautan itu masih belum adaptable terhadap teknologi baik di bidang pertanian maupun kelautan yang memungkinkan teknologi di bidang perikanan dan pertanian itu menyebabkan hasil panen dan hasil dari perikanan itu akan terproduksi dalam jumlah yang besar gitu. Jadi sumber daya manusia. Yang ketiga adalah minimnya sumber daya keuangan atau anggaran. Inilah yang terjadi pada beberapa negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Terutama negara-negara yang telah mengalami penjajahan yang cukup lama. Saya sekali lagi kemudian menyebut kasus Indonesia, karena Indonesia memiliki warisan hutang yang diwariskan oleh
kolonial Belanda yang itu sampai sekarang hutangnya terus bertambah, dan akhirnya kemudian untuk menggerakkan pembangunan dan membiayai pembangunan, Indonesia kemudian melakukan hutang ke negara-negara lain. Nah, saudara-saudara, model ketergantungan atau dependensia model ini banyak dikritisi oleh ahli, terutama yang beraliran sosialisme dan marxisme, bahwa ketergantungan pada satu negara itu tidak menimbulkan kemajuan, tetapi bahkan menimbulkan persoalan tersendiri, karena negara-negara yang memberi pinjaman atau bantuan itu adalah negara-negara yang dianggap memiliki kepentingan terhadap negara-negara yang dibantu. Margaret Thatcher juga mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh negara-negara tertentu kepada negara yang sedang berada dalam proses pembangunan atau disebut dengan underdevelopment countries itu berlaku hukum no free lunch, tidak ada makan siang gratis, mereka punya kepentingan semua. Karena itu proses pinjam meminjam terutama dalam konteks keuangan itu malah lebih menguntungkan negara-negara yang disebut negara-negara donor atau negara-negara peminjam itu dibanding negara yang meminjam. Itu adalah model yang pertama. Nah, model yang kedua adalah model pertumbuhan. Model pertumbuhan ini adalah model di mana satu negara itu mengutamakan pertumbuhan ekonominya untuk selanjutnya memacu pembangunannya. Jadi yang diutamakan di dalam teori atau model pertumbuhan ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan per kapita warga negaranya. Ini dikemukakan oleh ahli ekonomi, salah satunya adalah W.W. Rostow di dalam bukunya Economic Growth. Rostow ini memang mengemukakan model pembangunan dengan model pertumbuhan. Pertumbuhan ini tentu saja salah satu pendekatan yang digunakan adalah industrialisasi pada satu negara. Karena dengan adanya industrialisasi, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan minimnya kemampuan untuk meningkatkan produksi bagi negara-negara yang berlatar belakang pertanian dan perikanan itu tadi, kemudian bisa memacu produksinya, dan produksi itu kemudian menyerap lapangan pekerjaan yang demikian banyak dalam jumlah massal. Karena ada penyerapan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, maka pengangguran bisa dikurangi dan kemiskinan juga otomatis bisa dikurangi. Ini adalah model pembangunan pendekatan pertumbuhan yang banyak diacu oleh beberapa negara di dunia yang dikemukakan oleh Rostow. Nah, yang kedua adalah model pemerataan atau yang disebut dengan social justice atau development of justice. Development of justice ini prinsipnya adalah bagaimana supaya pembangunan itu tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu atau seperti perkotaan atau di negara-negara tertentu, di negara-negara maju, tapi juga terjadi pada seluruh negara yang ada di dunia. Sehingga kesejahteraan atau welfare itu terjadi juga pada negara-negara yang termasuk kategori negara terbelakang, negara miskin atau the poor countries dan seterusnya. Nah, begitu pula dalam konteks negara, pendekatan social justice atau development of justice atau model pemerataan ini bisa menjangkau kepada seluruh bagian dari masyarakat. Nah, salah satu yang bisa kita lihat di Indonesia itu adalah model pembangunan yang dimulai dari desa, yang sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal dengan namanya PNPM Perkotaan dan PNPM Pedesaan. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang menggunakan istilah dana desa dan seterusnya. Nah, sesungguhnya model social justice ini dikemukakan oleh teori oleh sarjana, oleh ahli
John Rawls yang memiliki yang mengemukakan teori sosial teori of justice, atau teori keadilan sosial, di mana berlaku prinsip-prinsip kesamaan di antara seluruh bangsa-bangsa, kesamaan seluruh umat manusia, keseluruhan orang yang hidup di dunia ini. Selain berorientasi pada kesamaan, maka teori of justice ini juga berorientasi pada keadilan, di mana perlunya nilai-nilai keadilan itu diterapkan pada kehidupan manusia, termasuk keadilan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, model yang berikutnya adalah model pemberdayaan, empowerment model. Model pemberdayaan ini adalah menggambarkan pemberdayaan sebagai satu situasi dan kondisi di mana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik itu terlaksana atau tercipta secara merata, secara baik pada seluruh level dan sendi kehidupan, baik itu pada level individual, pada level keluarga, pada level komunitas, level organisasi, bahkan pada level negara, di mana orang-orang dalam konteks teori atau model pemberdayaan ini diberikan satu kemampuan supaya dia bisa berdaya. Makanya namanya empowerment, berasal dari kata power, kekuatan. Jadi empowerment itu adalah to give power, untuk memberikan kekuatan. Give power itu maknanya bisa dua. To give skill bisa dengan memberikan skill kepada orang-orang tertentu yang memang bisa dilatih untuk memiliki skill dan keahlian tertentu, sehingga dengan keahlian tertentunya dia bisa bekerja dan berusaha untuk mendapatkan uang. Yang kedua adalah to give money, jadi memberikan dia modal. Dengan modal yang dimiliki, dia bisa menjalankan kegiatan usahanya. Atau dengan skill yang dimiliki itu dia juga diberikan modal, kemudian dengan skill dan modalnya dia mampu berusaha menciptakan kesejahteraan diri dan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa kemudian merekrut tenaga kerja untuk juga ikut diberdayakan dan bisa memiliki pendapatan. Nah, yang kelima itu, yang terakhir adalah model pemenuhan kebutuhan, namanya charity strategi. Charity strategi ini bisa disebut dengan beberapa istilah. Ada namanya corporate social responsibility atau CSR, ada filantropi strategi. Jadi strategi yang menggunakan pendekatan semacam hibah atau beramal gitu. Nah, charity strategi ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan atau memenuhi kebutuhan bagi mereka yang memang secara fisik maupun mental sudah tidak bisa dilakukan lagi pemberdayaan maupun dilakukan lagi upaya-upaya supaya mereka bisa mandiri. Misalnya orang yang sudah pada usia renta, kemudian orang yang cacat seumur hidup, yang memang secara fisik maupun mental tidak bisa untuk mandiri dalam kehidupannya, maka kemudian dia diberi semacam kebutuhan hidupnya seluruhnya, baik itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bahkan kemudian belanja, itu diberi dan dipenuhi kebutuhan hidupnya baik oleh negara dalam bentuk program-program bantuan sosial atau bansos itu. Kemudian ada pula yang dilakukan oleh institusi atau oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR, atau yang dilakukan oleh individu perorangan dalam bentuk philanthropy action gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat amal gitu. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan di dalam pembangunan yang biasa atau jamak atau umum dilakukan oleh suatu bangsa, suatu masyarakat, atau oleh entitas. Nah, itu adalah beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan yang biasa digunakan di dalam melaksanakan program pembangunan. Ada yang namanya model ketergantungan atau dependensia model, ini dikemukakan oleh misalnya Antonio Gramsci
adalah salah satu ahli sosialisme, ahli yang berasal dari Italia. Kemudian yang kedua ada namanya model pertumbuhan atau growth theory dikemukakan oleh W.W. Rostow. Ada juga model pemerataan atau yang disebut dengan social justice atau development of justice yang dikemukakan oleh John Rawls di dalam teorinya yang terkenal adalah theory of justice atau teori keadilan. Yang berikutnya adalah model pemberdayaan atau empowerment model yang dikemukakan oleh Zimmerman. Zimmerman ini adalah ahli di bidang pemberdayaan. Yang terakhir adalah model pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan Charity Strategy Model, dikemukakan oleh Sievert, Morris, dan Butkus di dalam banyak bukunya, dan dikemukakan juga oleh John Bryson berkaitan dengan model atau charity strategi atau charity strategi model. Nah, demikian tadi kawan-kawan penjelasan mengenai model-model pembangunan yang banyak dianut dan diterapkan di beberapa negara yang sedang berada dalam proses pembangunan di berbagai belahan di dunia. Dan beberapa model pembangunan itu ada yang berhasil di beberapa negara Amerika Utara dan Eropa, termasuk Asia, seperti kalau di Asia itu seperti di Jepang dan Korea Selatan. Nah, saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang pada materi yang lain berkaitan dengan administrasi pembangunan. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.